Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Esti Wulandari dengan NIM 120210031 dari Join 3 dengan kelompok Lisnera. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar yang saya ambil, yaitu tugas besar rekayasa hidrologi. Tugas besar rekayasa hidrologi merupakan salah satu syarat wajib untuk lulus mata kuliah rekayasa hidrologi, di mana rekayasa hidrologi merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil di semester 4 dengan beban SKS 3 SKS. Langsung saja lanjut ke penjelasan tentang tugas besar yang saya ambil, yaitu di sini saya mendapatkan peta DASD, di mana pertama kita harus menganalisis hujan rata-rata daerah atau CH wilayah dengan metode Thiessen dan juga metode aljabar. Kemudian kita analisis curah hujan maksimum tahunannya menggunakan metode Thiessen. Kemudian penentuan distribusi frekuensi, ini menggunakan distribusi normal, log normal, Gumbel, dan log Pearson 3. Kemudian uji kecocokan distribusi frekuensi, ini menggunakan uji chi-square dan juga Smirnov-Kolmogorov. Kemudian analisis curah hujan. Analisis curah hujan ini menggunakan skala ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, dan juga 100. Kemudian untuk analisis intensitas hujan dan kurva IDF ini menggunakan metode Mononov, Ishiguro, dan juga Shinmen. Kemudian untuk analisis debit ini berdasarkan skala ulang tersebut yang telah saya sebutkan tadi. Lanjut, untuk maksud dan tujuan dari tugas besar ini adalah yang pertama mengetahui curah hujan, rata metode Thiessen dan aljabar. Kemudian mengetahui analisis frekuensi data curah hujan, kemudian mengetahui intensitas dan debit hujan yang turun di suatu wilayah, kemudian mengetahui curah hujan dengan skala ulang waktu tertentu. Untuk perhitungan dari perhitungan CH wilayah dengan metode aljabar menggunakan rumus rata-rata dari ke-5 pH tersebut. Yang pertama pH 010, pH 019, pH 031, pH 032, dan pH 033. Kemudian dicarilah untuk curah hujan maksimumnya per tahunnya. Di mana di sini kita mendapatkan data curah hujan, yaitu ada 20 tahun, selama 20 tahun dengan pos hujan 5 pos hujan. Kemudian untuk metode Thiessen sendiri, untuk perhitungan metode polygon Thiessen, curah hujan rata-rata didapatkan dengan metode polygon segitiga, yang dihubungkan ke setiap pos hujan, kemudian mencari garis tengahnya, dan tarik garis tengah lurus pada tengah-tengah garis penghubung stasiun hujan. Untuk perhitungan dari metode Thiessen ini tersebut adalah untuk mencari luasan tiap pH-nya, itu menggunakan rumus jumlah kotak dikali dengan luas kotak dikuadratkan dikali skala kuadrat dikali 10 pangkat min 8. Kemudian kita dapatkanlah luas daerahnya per pH-nya. Kemudian kita hasilkan didapatkanlah totalnya 53. Untuk luas total luas wilayah untuk di peta yang saya dapatkan itu 53,49, sehingga ada selisih yaitu 0,49 hektar. Kemudian untuk koefisien Thiessen C kita cari menggunakan luas daerah tiap pH dibagi dengan luas total yang kita dapatkan. Untuk perhitungan Thiessen sendiri, data curah hujan tadi kita inputkan sama seperti tadi, kemudian dikalikan dengan koefisien yang kita telah dapatkan per pH-nya. Kemudian kita jumlahkan dan dicarilah untuk curah hujan maksimumnya. Lanjut, untuk analisis frekuensi Thiessen. Untuk analisis frekuensi Thiessen ini kita menggunakan metode hasil dari CH wilayah dari metode Thiessen tadi. Kemudian kita inputkan, kita cari XI min XR-nya. XR adalah rata-rata dari XI ini. Kemudian kita kuadratkan, kita pangkatkan 3 dan kita pangkatkan 4. Kemudian kita carilah untuk XR, yaitu kita cari rata-ratanya, standar deviasi, kesandawan distribusi, koefisien variasi, dan koefisien kurtosis. Ini didapatkan dari rumus, ini dia, ketentuan rumusnya. Kemudian kita masukkanlah ke dalam tabel, untuk skala ulangnya 2-100 tadi, XR yang kita inputkan, KT ini kita dapatkan dari tabel ini, berdasarkan skala ulang. Jadi kita bisa lihat, berdasarkan skala ulang ini, berapalah KT-nya. Kita inputkan, kemudian SX ini dari hasil perhitungan kita tadi, yaitu standar deviasinya. Kemudian untuk XT ini rumusnya adalah XR ditambah KT dikali SX. Lanjut ke metode log normal.
Untuk metode log normal, sama seperti tadi kita inputkan terlebih dahulu data curah hujan dari metode teaser tadi. Kemudian kita cari log XI-nya. Kita cari log XI min log XR, di mana log XR ini merupakan log dari rata-rata XI tadi. Kemudian kita kuadratkan, kita pangkat 3 dan kita pangkat 4-kan. Kemudian untuk log XR kita cari X log X, CS, CV, dan CK itu menggunakan rumus yang telah saya berikan tadi. Kemudian kita masukkanlah ke dalam tabel. Nah, KT ini didapatkan dari tabel tadi. Untuk S log X itu kita dapatkan dari perhitungan. Log XT juga kita dapatkan dari perhitungan. Kemudian untuk XT ini adalah kita dapatkan dari rumus 10 dipangkatkan log XT. Kemudian kita lanjut ke metode Gumbel. Metode Gumbel sama seperti metode normal. Distribusi normal ini kita, untuk tabel yang pertama itu sama. Nah, yang membedakan adalah terdapat YN dan juga SN. YN, SN ini didapatkan dari tabel ketentuan. Ini untuk tabel YN, yang ini untuk tabel SN. Nah, dan untuk YT juga didapatkan dari tabel. Nah, kemudian kita inputkanlah semuanya. Didapatkanlah untuk XT-nya ini menggunakan rumus yang sama seperti normal metode distribusi normal tadi. Dan lanjut ke metode log persen 3. Untuk metode log persen 3 sama saja juga seperti metode log normal, di mana kita mencari SI, log XI min log XR, mengkuadratkan pangkat 3 dan pangkat 4. Selanjutkan mencari CS, CV, CK tadi menggunakan rumus yang sama. Yang membedakan dari log persen 3 dengan log normal tadi adalah terdapat koefisien G. Di mana koefisien G ini kita cari mendapatkannya dari tabel ketentuan ini. Jika tidak ada, kita buatlah untuk kalibrasinya. Sehingga didapatkanlah. Kemudian kita inputkan kembali seperti tadi untuk log XR, GT ini kita dapatkan dari ketentuan tadi kita inputkan juga. Untuk S log X ini kita sudah dapatkan dari perhitungan. Log XT juga dapatkan dari perhitungan. Sehingga didapatkan XT-nya ini dengan rumus 10 pangkat log XT. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapatkanlah untuk kesimpulannya. Untuk dari distribusi normal, untuk syaratnya adalah CS sama dengan 0, CK adalah 0. Di mana dari hasil perhitungan kita tadi, semua tidak memenuhi. Untuk metode log normal, CS-nya sama dengan 3, CK-nya sama dengan 5,383. Untuk hasil perhitungan yang kita lakukan, itu juga tidak memenuhi. Untuk metode Gumbel sendiri, CS kurang dari 1,1396, CK kurang dari 5,4002. Di mana hasil perhitungan kita pun tidak memenuhi. Dan yang terakhir adalah log persen 3, di mana syaratnya adalah CS tidak boleh sama dengan 0. Di mana hasil kita, yang perhitungan kita adalah 0,3511, di mana log persen 3 memenuhi. Nah, hasil dari log persen 3 inilah yang nantinya akan digunakan untuk kelanjutan untuk uji distribusi, uji kecocokan distribusi, dan selanjutnya. Lanjut ke uji chi-square. Nah, untuk uji chi-square ini sendiri, awalnya kita masukkan dulu untuk data curah hujan dari log persen 3 tadi. Kemudian kita urutkan berdasarkan terendah sampai dengan tertinggi. Kemudian kita carilah log XI dan log XI max-nya dan min-nya. Kemudian dilanjutkan dengan kita membuat range antara nilai kelas pertama sampai dengan kelas kelima. Kemudian kita buatlah. Dan dari hasil perhitungan itu untuk uji chi-square tidak boleh lebih dari 7,815. Tetapi dalam perhitungan yang kita lakukan itu hasilnya 13,5 sehingga dia lebih besar dari 7,815. Sehingga untuk uji chi-square ini tidak memenuhi syarat. Lanjut ke Smirnov-Kolmogorov. Sama seperti tadi kita inputkanlah data dari hasil perhitungan tadi, kemudian untuk Smirnov-Kolmogorov ini syaratnya adalah dia tidak boleh melebihi 0,294. 0,294 ini didapatkan dari tabel nilai kritis uji Kolmogorov-Smirnov. Di mana di tabel ketentuan itu harus kurang dari 0,294. Hasil perhitungan kita adalah 0,100, di mana
pada uji Smirnov-Kolmogorov ini memenuhi syarat. Kemudian kita lanjut ke intensitas curah hujan, di mana kita menggunakan metode Mononov, Shearman, dan juga Ishiguro. Untuk metode Mononov sendiri, didapatkan dari rumus ini. I sama dengan R24 per R24 dikali dengan 24 pangkat per T pangkat 2 per 3. Di mana I adalah intensitas curah hujan dengan satuan milimeter per jam. Kemudian R24 adalah curah hujan maksimum dalam 24 jam. Dan T adalah lamanya curah hujan. Dari hasil perhitungan, kita buatlah grafiknya, di mana ini dapat kita lihat grafiknya semua menurun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa intensitas curah hujan ini semakin lama akan semakin kecil. Kemudian kita lanjut ke metode Shearman. Metode Shearman ini adalah untuk rumusnya adalah I sama dengan A per T pangkat N, di mana I adalah intensitas curah hujan, T adalah lamanya curah hujan atau durasi curah hujan, A dan N adalah konstanta, N besar adalah jumlah durasi curah hujan sampel, di mana di sini ada ketentuan rumus log A dan N-nya juga. Kemudian kita buatlah juga untuk grafiknya. Dapat kita lihat untuk grafik dari metode Shearman ini juga menurun, yang artinya intensitas curah hujan ini semakin lama akan semakin mengecil. Untuk kita lanjut ke metode Ishiguro. Metode Ishiguro itu menggunakan rumus I sama dengan A per akar T plus B, di mana I adalah intensitas curah hujan, T adalah lamanya curah hujan, A dan B adalah konstanta. A dan B ini terdapat rumus khususnya atau rumus ketentuannya ini. Kemudian kita buatlah dari hasil perhitungan, kita buatlah untuk grafiknya. Grafiknya ini adalah sama seperti Mononov dan juga Shearman, itu menurun, yang artinya semakin lama intensitasnya akan semakin menurun. Oke, lanjut ke debit. Perhitungan debit. Perhitungan debit ini kita lakukan berdasarkan ketiga metode yang kita lakukan untuk menghitung intensitas tadi. Untuk metode Mononov, metode Shearman, dan juga metode Ishiguro. Nah, dari ini untuk perhitungan debit ini sendiri menggunakan rumus 0,28 dikali C dikali I dikali A. Untuk C itu adalah ketentuannya yaitu 0,4, kita gunakan. Untuk I itu berdasarkan hasil perhitungan kita yang ada di intensitas curah hujan tadi, kemudian kita carilah untuk 90%-nya. Kemudian untuk A-nya itu yaitu luas daerah pengaliran. Luas daerah pengaliran tadi itu kita dapatkan 53 hektar, tetapi di sini kita gunakan untuk kilometer kuadrat, sehingga kita ubah menjadi 0,53. Didapatkanlah hasil perhitungannya segini, dan kita buatlah untuk kurva IDF-nya, dan juga diagram batang dan juga grafiknya ya. Dapat kita lihat, berdasarkan kurva di IDF, dapat disimpulkan bahwa akan adanya kenaikan debit di masa depan. Kenaikan ini cenderung signifikan dengan debit maksimum berada pada kala ulang 100 tahun. Berdasarkan hasil kurva bahwa kala ulang dan debit berbanding lurus. Dapat dilihat dari bentuknya yang meningkat ke atas setiap kala ulang. Berdasarkan diagram, dapat kita lihat bahwa nilai debit terbesar ada pada metode Mononov, itu yang warna biru, kemudian metode Ishiguro dan Shearman untuk oranye, dan Ishiguro untuk yang oranye, dan Shearman untuk yang abu-abu. Pada perhitungan debit didapatkanlah hasil yang kecil atau baik. Debit ini merupakan debit rencana sehingga dapat dianalisis bahwa kemungkinan terjadinya banjir sangat kecil karena debit rencana yang dihitung tidak besar. Pada hasil kurva yang dibentuk di atas bahwa kalau ulang R dan debit berbanding lurus. Hal ini terlihat pada Q2, Q5, Q10, Q20, Q25, Q50, dan Q100 yang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh nilai pengaruh dari nilai curah hujan rencana yang dihasilkan dari perhitungan metode yang telah digunakan. Dalam hal ini metode distribusi log persen 3. Sehingga akan membuat kurva debit yang ditampilkan berdasarkan data hasil perhitungan akan meningkat di setiap tahunnya atau berbanding lurus. Baik, sekian penjelasan tentang tugas besar rekayasa hidrologi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.